Ibuku baru saja dimakamkan, tapi suami langsung memboyong mertua dan ipar untuk tinggal bersama di rumah warisan ibuku dan bertingkah semena-mena. Kuusir mereka hingga jadi gelandangan. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hari itu langit menangis bersamaku. Gerimis turun sejak subuh, membuat tanah di TPU bergumpal basah. Aku berdiri mematung di depan liang lahat yang baru saja tertutup, melihat nisan sederhana bertuliskan Siti Aminah binti Kartowijoyo, 1962-2024. Masih terasa begitu asing, begitu tidak nyata. Rasanya baru kemarin ibu menelepon. "Ti, kamu sudah makan? Jangan lupa sarapan. Ibu masak sop iga kesukaanmu. Nanti sore kesini ya, nak." Itu 2 minggu lalu. Saat itu ibu masih bisa memasak, masih bisa tertawa, masih bisa memelukku erat saat aku datang. 3 hari kemudian, ia kolaps. Dokter bilang ada komplikasi. Jantungnya lemah, ginjalnya bermasalah, dan tubuhnya sudah tak mampu melawan. Dalam seminggu, ibu pergi. Aku bahkan tak sempat mengatakan betapa aku mencintainya. "Asti, sudah." Ibu sudah tenang. Tangan hangat memegang pundakku. Mas Bimo, suamiku, berdiri di samping dengan wajah prihatin. "Kita pulang, yuk. Masih banyak yang harus diurus." Aku mengangguk pasrah. Sebelum beranjak, kutundukkan kepala sekali lagi. "Ma, doain aku kuat." Mas Bimo memayungiku dengan payung hitam besar. Tangan kirinya memegang erat lenganku, seolah takut aku ambruk. Dalam dekapan hangatnya, aku bersyukur. Mungkin ini hikmah di balik duka. Aku masih punya pendamping hidup. Perjalanan pulang terasa sunyi. Mas Bimo diam di balik kemudi, matanya fokus ke jalan. Aku menatap jendela, melihat pemandangan yang entah kenapa terasa asing. Aku lahir dan besar di kota ini. Setiap sudut jalan adalah kenangan. Tapi sore itu, semuanya kelabu. "Ti," suara Mas Bimo memecah keheningan. "Besok aku cuti. Bantu kamu beres-beres rumah ibu." Aku mengangguk. "Makasih, Mas." "Udah. Jangan banyak pikiran. Kamu istirahat yang cukup." Sesampainya di rumah yang kini kutinggali bersama Mas Bimo sejak menikah, aku langsung masuk kamar. Badan terasa remuk, tapi mata tak mau terpejam. Pandanganku kosong menatap langit-langit. Pikiranku melayang ke rumah ibu. Rumah besar di Jalan Kenanga nomor 15. Rumah yang ibu bangun dari hasil menjual tanah warisan kakek. Rumah yang ia rawat sendirian setelah ayah meninggal 15 tahun lalu. Dulu, aku selalu berpikir rumah itu akan tetap ramai. Ibu akan selalu ada di sana, menyambutku dengan masakan hangat. Sekarang, rumah itu kosong, dingin, menunggu. Pemakaman selesai pukul 4 sore. Setelah Isya, tanpa bisa kutahan lagi, aku meminta Mas Bimo mengantarku ke rumah ibu. "Malam-malam gini, Ti, capek kan?" tanyanya. "Aku cuma mau lihat sebentar, Mas. Ambil beberapa barang." Mas Bimo menghela napas, tapi tetap mengiyakan. Rumah ibu gelap saat kami tiba. Lampu teras mati, mungkin tetangga lupa menyalakan. Aku membuka pintu dengan kunci yang ibu berikan dulu. "Pegang ini, nak. Ibu sudah tua. Siapa tahu sewaktu-waktu kamu butuh." Aku tak menyangka, sewaktu-waktu itu akan datang secepat ini. Begitu pintu terbuka, aroma rumah langsung menyambutku. Wangi khas rumah ibu, campuran bunga melati dari halaman, sedikit aroma dapur, dan, ya, itu pasti bedak ibu. Minyak kayu putihnya. Aku berjalan masuk, menyalakan lampu ruang tamu. Semua masih seperti biasa. Sofa favorit ibu di pojok. Meja kaca dengan taplak rendah. Lemari pajangan berisi koleksi piring antik. Di dinding, foto pernikahan ibu dan ayah masih tergantung rapi. Air mataku tumpah lagi. "Aku ke kamar ibu dulu, Mas," kataku lirih.
Mas Bimo mengangguk. Aku di sini aja. Telepon kalau butuh sesuatu. Kamar ibu persis seperti yang kutinggalkan terakhir kali. Ranjang dengan spray motif bunga. Lemari kayu jati tua. Meja rias dengan cermin besar. Di atasnya masih teratur potongan-potongan kecil. Sisir, minyak rambut, bedak tabur merek yang sama sejak aku kecil. Aku duduk di tepi ranjang, meraba kain spray yang masih ada bekas lipatan tubuh ibu. Masih hangat? Atau hanya perasaanku saja? Kubuka lemari ibu pelan-pelan. Aroma kayu manis, pengharum lemari kesukaannya, tercium kuat. Bajunya tergantung rapi. Semuanya berwarna lembut, seperti ibu yang selalu kalem dan sabar. Di rak paling bawah, ada tumpukan kotak. Aku mengeluarkannya satu persatu. Kotak perhiasan. Perhiasan ibu sederhana saja, beberapa gelang emas dan kalung pemberian ayah. Kotak dokumen, akta kelahiran, ijazah, sertifikat rumah. Dan sebuah kotak coklat tua, sedikit usang. Kubuka kotak itu. Isinya album foto lama. Aku duduk di lantai, membuka album satu persatu. Foto pernikahan ibu ayah, hitam putih, tahun 1985. Ibu cantik dengan kebaya, ayah tampan dengan beskap. Foto aku bayi, digendong ibu dengan senyum lebar. Foto keluarga kecil kami saat aku masuk SD. Foto ayah sakit di rumah sakit, setahun sebelum pergi. Setiap lembar adalah kenangan. Setiap lembar adalah kehilangan. Di halaman terakhir, aku menemukan sesuatu yang terselip. Sebuah amplop coklat bertuliskan namaku dengan tinta biru, tulisan tangan ibu. Untuk Asti, anakku tersayang. Tanganku gemetar membukanya. Isinya selembar kertas bertulis. 7 Maret 2024. Anakku Asti, jika kamu membaca ini, mungkin ibu sudah pergi. Ibu menulis ini saat badan mulai terasa lemah, karena ibu takut tidak sempat bilang semuanya. Rumah ini, nak, adalah segalanya bagi ibu. Dulu kakek memberi tanah ini untuk ibu sebagai bekal menikah. Ibu dan ayahmu menabung bertahun-tahun untuk membangunnya. Setiap bata, setiap ket, setiap sudutnya adalah keringat dan doa kami berdua. Di rumah ini, kamu lahir. Di rumah ini, ayahmu menghembuskan napas terakhir. Di rumah ini pula, ibu menghabiskan waktu tua dengan tenang. Sekarang, rumah ini untukmu, Asti. Jaga baik-baik. Bukan karena harganya, tapi karena di setiap sudutnya ada doa ibu untukmu. Ada kenangan yang tak ternilai. Ada cinta yang tak terhingga. Ibu titip pesan, jangan biarkan siapapun merusak rumah ini. Bukan karena harta, nak, tapi karena rumah ini adalah saksi hidup keluarga kita. Jika suatu saat kamu harus memilih antara mempertahankan rumah ini atau hal lain, pilihlah yang benar. Jangan takut kehilangan orang yang tidak benar-benar mencintaimu. Ibu sayang kamu, Asti. Ibu bangga punya anak sepertimu. Maafkan ibu jika selama ini banyak salah. Doa ibu selalu menyertaimu. Ibu, Siti Aminah. Surat itu basah oleh air mataku sebelum selesai kubaca. Aku menciuminya, memeluknya, menangis sejadi-jadinya. Ibu, bahkan dalam sakratul maut, masih memikirkan aku. Masih menitipkan pesan. Masih menyelipkan cinta di setiap kata. Aku janji, Ma, bisikku di antara isak. Aku akan jaga rumah ini. Seperti kau menjagaku selama ini. Berapa lama aku duduk di lantai dengan surat ibu di dada? Aku tak tahu. Yang jelas, saat suara Mas Bimo memanggil dari luar, mataku sudah bengkak dan tubuhku lemas. Sudah malam. Kita pulang, yuk? Mas Bimo membuka pintu kamar, menatapku dengan iba. Kamu baca apa itu? Kusembunyikan surat itu di balik bajuku. Enggak, Mas. Cuma ngeliatin foto-foto lama. Mas Bimo menghela napas. Ayo pulang. Besok kita urus semuanya. Ku berdiri, melirik kamar ibu sekali lagi. Di meja rias, foto ibu tersenyum padaku. Di dalam saku bajuku, suratnya terasa hangat. Aku belum tahu bahwa di balik duka ini, badai besar menanti. Aku belum tahu bahwa orang yang kusangka tempatku bersandar, ternyata sedang menyiapkan pengkhianatan. Yang ku tahu malam itu,
Aku berjanji pada ibu. Aku akan menjaga rumah ini. Dengan nyawaku sekalipun. 3 hari setelah pemakaman, aku masih belum bisa membereskan kamar ibu. Setiap kali melangkah masuk, aroma khas ibu, campuran bedak, minyak kayu putih, dan sedikit wangi melati dari halaman, masih terasa kuat. Seolah ia baru saja keluar sebentar dan akan segera kembali. Aku duduk di kursi malas kesayangan ibu, memandangi lemari bajunya yang masih penuh. Seharusnya hari ini aku mulai memilah-milah. Mana yang mau disumbangkan, mana yang mau disimpan. Tapi tanganku tak bisa bergerak. Setiap kali hendak membuka lemari, bayangan ibu tersenyum langsung menghantuiku. Kamu kok diam aja, Ti? Ayo bantu ibu lipat baju. Aku menggeleng kuat, mengusir bayangan itu. Tapi air mata sudah lebih dulu jatuh. Suara Mas Bimo memanggil dari dapur. Ti, aku bikin kopi. Kamu mau? Kuhapus air mata secepatnya. Iya, Mas. Sebentar. Aku beranjak dari kamar ibu, menutup pintu pelan-pelan. Seperti biasa, kuucapkan salam dalam hati. Assalamualaikum, Ma. Aku ke dapur dulu. Ya. Di dapur, Mas Bimo sudah duduk dengan 2 cangkir kopi. Wajahnya tampak serius. Ada sesuatu yang mengganjal. Aku mengenali raut itu. Biasanya dia akan mengajak diskusi tentang pekerjaan atau keuangan. Ti, sini duduk. Aku mau ngomong sesuatu. Aku duduk di hadapannya, meraih cangkir kopi. Iya, Mas. Ngomong apa? Mas Bimo menyesap kopinya dulu. Menatapku sebentar, lalu mengalihkan pandangan keluar jendela. Gerak-geriknya aneh. Seperti sungkan, tapi ada kilat lain di matanya yang tak bisa kutebak. Ti, gimana kalau Mama dan Dita pindah ke sini? Sendok di tanganku hampir jatuh. Aku membeku, mencerna kata-katanya. Mungkin salah dengar. Mungkin ini hanya candaan. Maksudnya, Mas? Tanyaku hati-hati. Ya pindah. Tinggal sama kita. Mas Bimo bicara cepat, seolah ingin segera menyelesaikan kalimatnya. Rumah warisan ibumu ini kan besar. 3 lantai, 5 kamar. Sayang kalau cuma diisi berdua. Mama juga udah sepuh, butuh ditemani. Dita masih kuliah, bisa sambil bantu-bantu jaga rumah. Darahku serasa berhenti mengalir. Mas, ini baru 3 hari ibu dimakamkan. Suaraku bergetar. Aku belum siap menerima tamu. Apalagi, mereka bukan tamu, Ti. Mereka keluarga. Aku menarik napas panjang, berusaha tenang. Mas, dengar dulu. Ibu baru saja pergi. Rumah ini masih penuh dengan kenangannya. Aku belum membereskan kamarnya, belum membagi warisannya, belum apa-apa. Aku butuh waktu. Justru itu, potong Mas Bimo cepat. Kamu butuh teman. Biar nggak sendiri. Dita bisa nemenin kamu. Mama bisa masakin kamu. Nggak baik kamu di sini sendirian terus melamun. Tapi Mas, Mama kan punya rumah sendiri di Magelang. Rumah besar juga. Kenapa harus pindah ke sini? Mas Bimo terdiam sejenak. Lalu berkata pelan, rumah itu sudah dijual, Ti. Aku terkesiap. Dijual? Iya. Buat modal usaha. Aku mau buka bengkel bareng teman. Lumayan, modalnya butuh besar. Dijual tanpa bilang-bilang aku. Suaraku mulai tinggi. Aku tak bisa menahan kaget. Mas, itu rumah mereka. Tempat tinggal mereka. Sekarang dijual. Terus mereka mau tinggal di mana? Ya di sini, Ti. Makanya aku ngomong. Aku menatapnya tak percaya. Mas, kamu nggak pikir panjang? Ini rumah ibu, rumah warisan yang baru 3 hari lalu ditinggal pemiliknya. Dan sekarang kamu sudah punya rencana besar tanpa diskusi dulu dengan aku. Mas Bimo menghela napas kesal. Udah, Ti, jangan drama. Aku pikir kamu bakal senang. Rumah jadi ramai, ada yang bantu-bantu. Lagian, kamu kan gak kerja. Ngurus rumah sendirian, berat kan? Aku tercekat. Bukan karena aku nggak kerja. Memang sejak menikah aku memilih jadi ibu rumah tangga. Tapi kata-katanya terasa seperti tamparan.
Seolah keberadaanku di rumah ini hanya sebagai pengangguran yang butuh dibantu orang lain. Mas, ini bukan soal ramai atau sepi. Ini soal penghormatan pada ibu. Ini soal... Aku berhenti, mencari kata yang tepat. Ini soal rumah ini masih milik ibu. Aku belum siap membaginya dengan siapapun. Rumah ini sekarang milik kamu, Ti. Dan kamu milikku. Jadi ya, otomatis ini rumah kita berdua. Mas Bimo bangkit, mengambil ponselnya. Udah, aku udah janji sama mama. Besok mereka datang. Tolong siapkan kamar. Dia pergi meninggalkan dapur tanpa menunggu jawabanku. Aku duduk terpaku, memandangi kopi yang sudah dingin. Di luar, awan gelap mulai mengumpul. Sepertinya sebentar lagi hujan. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku bolak-balik di ranjang, memikirkan kata-kata Mas Bimo. Rumah ini sekarang milik kamu, dan kamu milikku. Ada nada kepemilikan yang menggangguku. Sejak kapan pernikahan berarti melebur segalanya? Sejak kapan warisan ibuku otomatis jadi miliknya? Aku meraih ponsel, membaca ulang chat terakhir dengan ibu. Seminggu sebelum sakitnya, ia mengirim fotoku kecil sedang bermain di halaman rumah. Nak, lihat ini. Kamu lagi main hujan-hujanan. Dulu halaman masih kosong, sekarang udah penuh tanaman. Ingat nggak, pohon mangga itu kita tanam bareng pas kamu kelas 3 SD? Aku membalas saat itu, ingat, MA. Mangganya manis sekali. Kangen. Ibu membalas dengan stiker tersenyum. Sekarang aku mengerti. Ibu sedang mengingatkanku tentang rumah ini. Tentang sejarahnya. Tentang akar yang tak bisa diputus begitu saja. Kubuka laci nakas, mengeluarkan surat ibu. Kubaca sekali lagi, pelan-pelan. Jangan biarkan siapapun merusak rumah ini. Jika suatu saat kamu harus memilih antara mempertahankan rumah ini atau hal lain, pilihlah yang benar. Apakah ini yang ibu maksud? Apakah ibu sudah tahu bahwa akan tiba saatnya aku harus memilih? Aku memeluk surat itu erat-erat. Di kamar sebelah, Mas Bimo tidur nyenyak. Dengkurannya terdengar samar. Aku merasa asing. Di ranjang yang sama, dengan orang yang sama, tiba-tiba terasa ada jarak yang menganga. Pagi harinya, aku bangun lebih awal. Kuputuskan untuk membersihkan kamar ibu, bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Agar aku punya kesempatan terakhir merasakan kehadiran ibu sebelum kamar itu dijamah orang lain. Kubuka lemari ibu pelan-pelan. Aroma kayu manis menyambutku. Kubawa setiap bajunya satu persatu. Kulipat rapi. Beberapa baju kesayangan ibu, kebaya warna kesumba, daster motif batik, blus putih yang biasa ia pakai ke pengajian, kusisihkan untuk kusimpan. Sisanya akan kusumbangkan. Di sela-sela baju, kutemukan lagi beberapa lembar surat. Surat cinta ayah untuk ibu, dari masa pacaran dulu. Tulisannya indah, bahasanya romantis. Kang Mas tak akan pernah bosan menanti, karena Nimas adalah satu-satunya bintang di langit hati Kang Mas. Aku tersenyum getir. Ayah dan ibu punya cinta sejati. Mereka membangun rumah ini bersama, dengan cinta. Dan sekarang, anak mereka harus berjuang mempertahankannya dari orang yang justru paling dekat. Maafin aku, MA, bisikku sambil melanjutkan membereskan. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Saat aku sedang melipat sprei bekas ibu, ponselku bergetar. Mas Bimo mengirim pesan singkat. Mama dan Dita berangkat jam 9. Siapkan sarapan yang enak. Aku membalas singkat. Iya. Tak ada emotikon. Tak ada kata sayang. Ini pertama kalinya dalam 5 tahun pernikahan, aku merasa pesan itu seperti perintah dari atasan, bukan permintaan dari suami. Pukul 10:30, sebuah mobil box putih berhenti di depan rumah. Dari dalam keluar mama mertua dengan gaya khasnya, kebaya warna cerah, rambut disanggul rapi, perhiasan emas mencolok di leher dan tangan. Di belakangnya, Dita, adik iparku, keluar sambil main HP, jidatnya berkerut karena sinar matahari. Di belakang mereka, 2 mobil box lainnya berhenti. Tukang pindahan mulai menurunkan barang-barang. Ranjang, lemari, koper-koper besar, kardus-kardus bertumpuk. Aku hanya bisa mematung di teras,
menyaksikan rumah ibuku perlahan-lahan dipenuhi barang asing. "Asti," sapa mama mertua dengan suara riang. "Sini, sini, bantu mama. Ini bawaan banyak banget." Aku berjalan mendekat, berusaha tersenyum. "Selamat datang, Ma. Dita." Dita hanya melirik sekilas, lalu kembali ke HP-nya. Mama mertua langsung sibuk mengatur-ngatur. "Kamar yang kosong mana? Biar barang-barang mama langsung ditaruh." Aku menunjuk kamar tamu di lantai bawah. "Itu, Ma. Kamar tamu. Ada kamar mandi dalam juga." Mama mertua melongok sebentar, lalu mengerutkan dahi. "Ah, ini terlalu kecil. Nggak muat buat lemari mama yang besar. Dita juga butuh kamar luas. Ada kamar lain." Perutku mulas. Di lantai atas ada 3 kamar, Ma. Tapi, ya udah, kita lihat ke atas. Tanpa menunggu izin, mama mertua langsung naik tangga. Dita mengikuti sambil tetap main HP. Aku mengekori mereka dengan langkah berat. Di lantai atas, mama mertua langsung menuju kamar pojok. Kamar itu, kamar ibu, pintunya masih terbuka. Bekas pemberesanku pagi tadi masih terlihat. Ranjang sudah rapi, lemari tertutup, foto ibu di meja rias masih terpajang. "Ini bagus," kata mama mertua. "Luas, ada balkonnya. Dita, kamu mau kamar ini?" Dita mengangkat kepala, melihat sekilas, lalu mengangguk. "Oke, Ma." Aku tercekat. "Ma, maaf, itu kamar ibu." Mama mertua menoleh dengan alis terangkat. "Ya ibu, kamu kan udah nggak ada. Masa mau dikosongin terus?" Dia berbalik dan berteriak ke bawah. "Hei!" Barang Dita naikin ke atas. Kamar yang pojok. Aku berdiri membeku di lorong. Di bawah, para tukang pindahan mulai menaikkan ranjang Dita. Ranjang baru, masih terbungkus plastik, menuju kamar ibu. Foto ibu di meja rias seolah menatapku. Sendu, tapi juga kuat. "Jangan biarkan siapapun merusak rumah ini, Nak." Aku mengepalkan tangan. Di dalam hati, aku berjanji. Ini baru awal. Dan aku akan bertahan. Seberat apapun. Minggu pertama setelah kepindahan mereka adalah masa adaptasi yang menyakitkan. Aku mencoba bertahan dengan dalih, mereka keluarga. Dan, ini hanya sementara sampai terbiasa. Tapi hari demi hari, beban itu semakin berat. Seperti batu besar yang terus menggelinding menimpaku. Pagi pertama, aku bangun pukul 4:30. Biasanya aku bangun jam 5, sholat subuh, lalu membaca Al-Quran sejenak sebelum menyiapkan sarapan untuk Mas Bimo. Tapi pagi itu, saat aku membuka mata, mama mertua sudah berdiri di depan ranjang. "Asti, bangun. Subuh udah lewat, kamu nggak sholat?" Aku terperanjat. "Ma, saya sholat jam 4:30 tadi." "Ah, masa? Saya nggak lihat." "Udah, bangun sana. Masak buat sarapan. Mas Bimo mau berangkat kantor. Dita juga nanti ada kegiatan kampus." Aku menghela napas, berusaha tersenyum. "Iya, Ma." Kulihat jam di dinding. Baru pukul 5:45. Subuh memang sudah lewat, tapi ini masih terlalu pagi untuk sarapan. Biasanya Mas Bimo sarapan jam 7. Tapi tak ingin berdebat, aku segera ke dapur. Di dapur, aku membuka kulkas. Semua bahan makanan yang kubeli kemarin, sayuran, telur, daging, sudah berkurang banyak. Padahal aku belum sempat mengolahnya. "Ma, yang di kulkas?" "Oh, itu." Dita semalam lapar. Dia masak mie instan pakai telur. Saya juga makan. Lumayan. Aku membeku. Dita masak mie instan? Di dapur? Tanpa izin? Dan mereka makan malam tanpa membangunkanku? Aku tidur pukul 9 karena kelelahan membereskan rumah. "Iya, Ma. Nggak apa-apa." Ucapanku terpatah-patah menahan kekesalan. Sarapan pun kusiapkan. Nasi goreng, telur ceplok, dan kerupuk. Menu sederhana yang biasa Mas Bimo sukai. Saat Mas Bimo turun, ia langsung menuju meja makan. Mama mertua sudah duduk di sana dengan Dita yang masih setengah tidur. "Wah, enak."
Mas Bimo menyantap lahap. Ti, kamu masak jam berapa? 5:30, Mas. Wah, rajin amat. Dita berkomentar sinis tanpa melihat ke arahku. Matanya masih pada ponsel. Semoga tahan lama. Aku memilih diam. Setelah Mas Bimo berangkat, aku berencana membersihkan rumah. Tapi mama mertua sudah menyodorkan daftar belanja. Ini, Ti, belanja buat hari ini. Jangan lupa, Dita nggak suka pedas. Terus beliin dia jus alpukat. Yang penting segar. Habis ini setrikain baju Dita udah numpuk. Aku menatapnya tak percaya. Setrikain baju Dita. MA. Iya, dia kan sibuk cari kerja. Lagian dia nggak bisa nyetrika. Jadi kamu bantu-bantulah. Dita dari ruang tengah berteriak. MA, wifi-nya lemot banget. Minta provider diganti dong. Aku menarik napas panjang. MA, uang belanja dari mana? Biasanya aku pakai uangku sendiri. Tapi kalau buat 3 orang. Mama mertua mengibaskan tangan. Ya kamu ambil aja dulu. Nanti Mas Bimo ganti. Lagian kamu kan punya duit banyak dari warisan ibu. Darahku mendidih. Tapi aku tahan. Ini masih hari pertama. Mungkin mereka belum tahu batasan. Aku ke kamar, mengambil dompet. Saat membukanya, aku tertegun. Uang 100.000 yang kemarin kutaruh di laci, bukan di dompet, tiba-tiba tidak ada. Aku mencari kesana kemari, tapi tak menemukan. Saat keluar kamar, aku berpapasan dengan Dita yang baru dari kamar mandi. Dit, kamu lihat uang di laci kamarku? 100.000. Dita menatapku dengan tatapan kosong. Nggak lihat. Emang uang kamu taruh di laci? Aneh. Dia berlalu. Aku hanya bisa menelan kekesalan. Siang harinya, aku pulang dari pasar dengan 2 tas besar belanjaan. Badan terasa remuk, tapi begitu masuk rumah, aku melihat pemandangan yang membuatku membeku. Ruang tamu berantakan. Bantal-bantal berserakan di lantai. Meja penuh dengan bekas makanan ringan, bungkus keripik, gelas bekas minuman bersoda, piring-piring kotor. Di sofa, Dita dan 2 orang temannya, laki-laki dan perempuan, sedang asyik menonton TV dengan volume keras. Mbak Asti pulang. Sapa teman Dita yang perempuan tanpa rasa sungkan. Kak Dita, mbakmu pulang. Dita menoleh sekilas. Oh, iya. Udah belanja? Tadi aku minta dibeliin coklat. Beli nggak? Aku menghela napas. Dit, ini ruang tamu. Bukan tempat buat. Ah, santai. Lagian cuma temen-temen kok. Dita kembali menatap TV. Aku berjalan ke dapur. Di sana, mama mertua sedang memasak, atau lebih tepatnya, mengawasi masakan yang hampir gosong karena ia asyik menelepon. MA, panci itu. Nggak usah ngatur. Saya tahu kok. Mama mertua menutup telepon, lalu buru-buru mengaduk. Tapi sudah terlambat. Sayur lodehnya agak hangus di dasar. MA, kenapa nggak saya yang masak aja? Ah, kamu sibuk belanja. Lagian masakan saya lebih enak. Dita suka. Mama mertua menuangkan sayur ke mangkuk tanpa peduli hangus. Tolong, angkatin ke meja. Aku patuh. Di ruang makan, teman-teman Dita sudah duduk manis. Seperti ini keluarga? Seperti ini tamu? Aku yang baru pulang belanja, yang belanja pakai uang sendiri, kini harus melayani mereka? Makan siang berlangsung riuh. Mereka tertawa, bercanda, bicara keras. Tak ada yang bertanya apakah aku sudah makan. Tak ada yang menawari bantuan membereskan. Selesai makan, mereka kembali ke ruang tamu. Dapur berantakan. Piring kotor menumpuk. Wajan masih di kompor. Sayur tumpah di meja. Aku duduk lemas di kursi dapur. Air mata menggenang, tapi ku tahan. Sabar, Asti. Sabar. Bisikku. Malam harinya, Mas Bimo pulang dan langsung bergabung dengan Mama dan Dita di ruang tamu. Mereka nonton TV bersama. Aku masih di dapur, membereskan semuanya sendirian. Kopi dong, teriak Mas Bimo dari ruang tamu. Aku segera membuat kopi. 3 cangkir. Mas Bimo, Mama,
dan Dita. Saat mengantarkannya, Dita berkata, "Kok pakai gula? Kan aku nggak suka manis." Aku menatap cangkirnya. "Ini yang tanpa gula, Dit. Yang manis itu punya Mama." "Oh." Dita menyesap, lalu menaruh cangkirnya. "Anget." Aku hanya menghela napas. Setelah semua selesai, aku masuk kamar pukul 10 malam. Mas Bimo sudah terlelap. Aku berbaring, menatap langit-langit. Di benakku, satu pertanyaan terus berputar. Untuk apa aku menikah? Untuk jadi pembantu? Surat ibu kuambil dari bawah bantal. Kubaca lagi pelan-pelan. Jangan biarkan siapapun merusak rumah ini. Air mataku jatuh. Tapi kali ini, aku tidak menangis karena lelah. Aku menangis karena takut. Takut jika ibu benar. Takut jika orang yang paling kupercaya ternyata sedang merusak segalanya. Tapi aku masih bertahan. Masih berusaha melihat sisi baik mereka. Besok, pikirku. Besok pasti lebih baik. Esoknya, ternyata lebih buruk. Aku bangun dengan demam. Badan panas, kepala pusing. Semalam kedinginan karena AC kamar terlalu dingin, dan kelelahan membuat imunitas turun drastis. "Mas," aku menggoyang bahu Mas Bimo. "Mas, aku demam." Mas Bimo membuka mata, mengerjap. "Demam? Udah minum obat?" "Belum." "Tolong ambilkan, Mas. Di lemari obat." Mas Bimo menghela napas malas. "Ya udah, nanti. Aku mandi dulu." Dia bangkit dan pergi ke kamar mandi. Aku terbaring lemas, berharap dia akan segera menolong. Tapi yang datang justru Mama mertua. "Asti, jam 5:30 aja belum bangun? Sarapan, Mas Bimo mau berangkat." "Ma, saya sakit. Demam." Mama mertua mendekat, meraba keningku dengan punggung tangan. "Ah, anget dikit aja. Udah, bangun. Dita juga harus sarapan. Nanti telat kuliah." "Ma, saya." "Pokoknya bangun. Nggak baik tidur terus. Nanti makin sakit." Pintu ditutup. Aku terbaring dengan kepala berdenyut. Perlahan, kutarik tubuhku untuk bangun. Setiap langkah terasa berat. Setiap gerakan terasa menyiksa. Di dapur, aku menyiapkan sarapan dengan tangan gemetar. Mas Bimo datang, duduk, makan, lalu pergi tanpa bertanya kabarku. Setelah Mas Bimo pergi, Mama mertua kembali dengan daftar belanjaan. "Ini, belanja. Jangan lupa, Dita minta." "Ma, potongku lemah. Saya sakit. Mungkin hari ini saya istirahat dulu. Mas Bimo bisa belanja nanti sore." Mama mertua menatapku tajam. "Kamu pikir Mas Bimo kerja gampang? Capek dia. Masa disuruh belanja? Kamu aja di rumah nggak kerja. Cuma sakit dikit udah ngeluh. Dita butuh itu buat bekal kuliah. Cepatlah. Belanja. Sakit." Tak ada yang peduli. Aku mengambil tas belanja, berjalan tertatih keluar. Di jalan, pandanganku berkunang-kunang. Aku berpegangan pada tiang listrik, berusaha tetap sadar. Seorang ibu-ibu tetangga, Bu RT, melintas dan melihatku. "Asti, kamu pucat sekali. Sakit?" Aku mengangguk lemah. "Iya, Bu. Demam." "Loh, kok keluar? Istirahat dong." "Disuruh mertua belanja," kataku lirih. Bu RT menghela napas. "Aduh, kasihan. Udah, aku antar pulang. Belanja nanti aja. Kamu nggak kuat." Dia menggandengku kembali ke rumah. Saat memasuki pintu, Mama mertua melihat kami. "Loh, kok balik? Belanjaannya mana?" Bu RT menjawab dengan nada sedikit tegas. "Bu, anak ini sakit. Masa disuruh belanja? Kasihan, Bu." Mama mertua cemberut. "Ah, lebay. Sakit dikit aja." "Enggak, Bu. Ini serius. Saya lihat dia mau pingsan di jalan." Bu RT menatap Mama mertua tajam. "Tolong jaga beliau baik-baik. Ini baru sebulan ditinggal ibunya." Mama mertua mendengus, tapi tak berkata apa-apa.
Bu RT mengantarku ke kamar, memastikan aku berbaring, lalu pergi setelah menatap mama mertua dengan tatapan bermakna. Aku terbaring di kamar, mendengar suara mama mertua dari luar. Bawel amat si Bu RT itu. Urusan rumah tangga orang ikut campur. Tak lama, pintu kamarku terbuka. Dita masuk tanpa mengetuk. Mbak, tadi disuruh beli jus alpukat. Jadi nggak jadi? Aku lapar. Aku menatapnya lelah. Dita, aku sakit. Ya elah, sakit mulu. Dita membanting pintu. Aku memandangi langit-langit kamar. Di luar, suara TV keras-keras. Tak ada yang peduli dengan perempuan terbaring demam di kamar ini. Tak ada yang bertanya apakah aku sudah makan atau minum obat. Ibu, kalau ibu masih ada, pasti ibu sudah rebuskan jahe hangat. Pasti ibu sudah duduki samping ranjang sambil bacakan doa. Ibu, bisikku, aku kangen. Sore harinya, demamku turun. Tapi hatiku demam yang lain. Demam kecewa, demam sakit hati. Mas Bimo pulang dan masuk kamar tanpa mengetuk. Ti, udah baikan. Aku mengangguk lemah. Bagus. Mama bilang kamu nggak belanja tadi. Besok jangan lupa ya. Dita protes nggak ada jus. Aku menatapnya. Hanya menatap. Mas Bimo tak menatap balik. Dia keluar, menuju ruang tamu, bergabung dengan Mama dan Dita menonton TV. Tak ada secangkir kopi yang ditawarkan. Tak ada. Makasih ya udah masak pagi. Aku hanya terbaring, mendengar tawa mereka dari kejauhan. Tawa yang asing. Tawa yang tak mengikut sertakanku. Malam itu, aku berjanji pada diri sendiri. Besok aku harus lebih kuat. Bukan untuk mereka, tapi untuk rumah ini. Untuk ibu. Dan untuk diriku sendiri. Karena jika aku tumbang, mereka akan menguasai segalanya. 2 minggu sudah mereka tinggal di rumahku. 2 minggu yang terasa seperti 2 tahun. Setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan, untuk tetap waras di tengah kekacauan yang mereka ciptakan. Tapi belum sekalipun aku membalas atau melawan. Aku masih berpegang pada prinsip, keluarga adalah tempat belajar sabar. Sabar. Kata itu terus kuulang dalam hati seperti mantra. Tapi sabar juga ada batasnya. Dan batas itu datang pada hari ke-15. Dalam wujud yang paling menyakitkan. Hari itu aku berniat membereskan gudang di belakang rumah. Ibu dulu menyimpan banyak barang di sana. Foto-foto lama, arsip dokumen, beberapa perabot peninggalan ayah. Sejak ibu sakit, gudang tak pernah tersentuh. Aku ingin memilah mana yang masih berguna, mana yang bisa disumbangkan. Tapi saat melangkah menuju gudang, aku melewati garasi. Dan di sanalah, di pojok garasi yang gelap dan berdebu, aku melihat sesuatu. Sekilas, itu hanya bingkai kayu yang tergeletak di antara tumpukan kardus bekas. Tapi hatiku langsung berdebar. Aku mendekat, dan jantungku serasa berhenti. Itu foto ibu. Bingkainya pecah. Kacanya retak di beberapa tempat. Wajah ibu yang tersenyum dalam bingkai itu. Foto yang dulu selalu tergantung di ruang tamu, tepat di atas sofa kesayangannya, kini berlumur debu dan kotor. Di sudut foto, ada bekas alas gelas basah yang meninggalkan lingkaran putih. Puntung rokok tergeletak di dekatnya, seolah seseorang duduk di atas foto itu sambil merokok. Aku berlutut di lantai garasi yang dingin, memungut foto itu dengan tangan gemetar. Serpihan kaca berjatuhan. Jari-jariku terluka, tapi aku tak merasa sakit. Yang kurasakan hanyalah dadaku yang hancur berkeping-keping. Foto ini, ibu sangat menyayangi foto ini. Ini foto terakhir ibu bersama ayah, diambil setahun sebelum ayah meninggal. Mereka berdua tersenyum, duduk di teras rumah ini, dengan latar bunga-bunga kesukaan ibu. Setiap kali ada tamu, ibu selalu menunjuk foto itu dan bercerita tentang ayah. Lihat, itu suami saya. Orangnya baik, sabar, penyayang. Saya beruntung punya dia, meski cuma sebentar. Sekarang, foto itu tergeletak di garasi, diinjak-injak, dijadikan alas, dirosakan. Air mataku jatuh membasahi foto yang sudah rusak itu. Bukan karena nilai materinya. Tapi karena ini adalah simbol cinta ibu. Simbol kenangan yang tak tergantikan. Dan mereka,
mertua dan iparku, telah merusaknya tanpa rasa bersalah. Bu. Bisikku terseduh. Maafin Asti, Bu. Maafin aku. Berapa lama aku duduk di lantai garasi? Tak tahu. Yang jelas, saat aku akhirnya berdiri, kaki sudah kesemutan dan mata bengkak. Kuusap debu dari foto itu pelan-pelan, kukumpulkan serpihan kaca, dan kubawa foto itu masuk rumah. Di dalam, Dita sedang asyik main game di ruang tamu. Suara tembakan-tembakan dari TV terdengar keras. Di meja, berserakan makanan ringan dan gelas-gelas bekas minuman. Tak ada yang peduli dengan keberadaanmu. Aku berjalan melewatinya menuju kamar. Dita bahkan tak menoleh. Di kamar, kusimpan foto ibu di atas nakas, di samping surat wasiatnya. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi foto itu lama-lama. Senyum ibu di foto itu seperti bertanya, "Kok bisa, Nak? Kok bisa mereka sejahat itu?" Aku tak bisa menjawab. Malam harinya, Mas Bimo pulang lebih awal. Aku sudah menyiapkan diri. Kali ini aku tidak akan diam. Saat Mas Bimo masuk kamar setelah makan malam, aku sudah duduk di tepi ranjang dengan foto ibu di tangan. "Mas, kita perlu bicara." Mas Bimo menghela napas. "Ngomong apa, Ti? Capek nih." Aku menunjukkan foto ibu. "Lihat ini, Mas. Ini foto ibu. Foto terakhir ibu dengan ayah." Mas Bimo melihat sekilas. "Oh, iya, kenapa?" "Tahu di mana aku menemukannya? Di garasi. Tergeletak di lantai, bingkainya pecah, kacanya retak, ada bekas gelas dan puntung rokok di atasnya." Mas Bimo mengerutkan dahi. "Mungkin jatuh pas pindahan." "Udah, bersihin aja." "Mas, ini bukan sekadar jatuh. Ini dilempar, diinjak, dijadikan alas. Foto ini sangat berharga buat ibu. Buat aku. Ini satu-satunya foto ibu dengan ayah yang masih bagus. Ya udah, bikin bingkai baru. Selesai." Aku menatapnya tajam. "Mas, kamu nggak ngerti? Ini bukan soal bingkai. Ini soal penghormatan. Ini soal bagaimana keluargamu memperlakukan barang-barang ibu. Foto ini dulu tergantung di ruang tamu. Jatuh ke garasi itu nggak mungkin tanpa sengaja. Pasti ada yang sengaja mindahin, sengaja naruh sembarangan." Mas Bimo mulai kehilangan kesabaran. "Ti, jangan drama. Mungkin pas beres-beres, kena sikut atau apa. Udah, aku capek. Mau tidur." Dia merebahkan diri di ranjang, membelakangiku. "Mas Bimo." Panggilku tegas. Jarang-jarang aku memanggil nama lengkapnya. Dia menoleh kaget. "Aku serius. Ini rumah ibu. Barang-barang ibu harus dihormati. Tolong bilang ke Mama dan Dita, jangan sembarangan sama barang-barang di sini." Mas Bimo mendengus. "Bilang sendiri. Aku nggak mau jadi penengah urusan kecil gini." "Urusan kecil?" Suaraku mulai tinggi. "Mas, kamu suamiku. Seharusnya kamu ada di pihakku. Seharusnya kamu bantu jaga rumah ini bareng aku. Bukan malah..." "Bukan malah apa?" Mas Bimo bangkit, matanya menyala. "Kamu mau ngomong apa? Mau bilang aku nggak becus jadi suami? Mau bilang aku cuma numpang? Ingat, Asti, aku juga punya hak di rumah ini. Kamu istriku, apapun punyamu adalah punyaku." Aku terpukul. Bukan oleh kata-katanya, tapi oleh kebencian yang tiba-tiba muncul di matanya. Ini bukan Mas Bimo yang ku kenal. Atau mungkin ini dia yang sebenarnya. Dan selama 5 tahun ini hanya pandai bersandiwara? "Mas, aku nggak pernah bilang kamu numpang. Tapi ini rumah ibu. Warisan ibu. Seharusnya kita jaga bareng-bareng." "Iya, kita jaga bareng. Tapi kamu nggak usah terlalu posesif. Mama dan Dita juga keluarga sekarang. Mereka berhak merasa nyaman di sini." Nyaman dengan merusak foto ibu? Nyaman dengan membuang kenangan ibu? "Udah ah." Mas Bimo membanting guling. "Aku nggak mau ribut. Kalau kamu nggak suka, omongin baik-baik sama mereka. Jangan marah-marah sama aku." Dia keluar kamar, meninggalkanku dengan foto ibu di tangan. Dari luar,
Kudengar dia bergabung dengan Mama dan Dita di ruang tamu. Suara TV makin keras, diikuti tawa mereka. Aku duduk sendiri di kamar, menatap foto ibu yang retak. Jangan biarkan siapapun merusak rumah ini. Pesan ibu terngiang lagi. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diri sendiri, apakah mempertahankan pernikahan ini sama dengan merusak rumah ibu? Apakah diamku selama ini adalah pengkhianatan pada amanah ibu? Keesokan harinya, aku mencoba pendekatan berbeda. Aku bicara baik-baik dengan mama mertua saat sarapan. "Ma, kemarin aku nemu foto ibu di garasi. Bingkainya pecah. Ma, tolong kalau mau mindahin barang-barang ibu, kasih tahu aku dulu. Aku bisa atur." Mama mertua mengunyah pelan, lalu berkata dengan santai, "Oh, foto itu. Iya, kemarin pas beberes, Dita nggak sengaja nyenggol. Jatuh. Bingkainya pecah. Fotonya juga udah kusam. Udah, beli aja yang baru. Foto kamu berdua sama Mas Bimo. Pajang di situ. Biar modern." Darahku mendidih. "Ma, itu foto ibu dengan ayah. Foto satu-satunya yang masih bagus. Nggak bisa diganti." "Ya udah, diframe ulang. Selesai." Sama persis dengan jawaban Mas Bimo. Seperti template. Aku menarik napas. "Ma, tomatinya bukan di framenya, tapi di kenangannya. Ibu sayang banget sama foto itu. Setiap ada tamu, ibu selalu cerita tentang ayah lewat foto itu." Mama mertua tertawa kecil. "Ah, lebay. Udah. Makan dulu. Dita, habiskan sayurnya." Dita yang sejak tadi main HP, mengaduk-aduk makanannya. "Nggak suka sayur. Mbak Asti, besok jangan masak sayur lagi dong." Aku memegang erat sendokku. Rasanya ingin kubanting. Tapi kutahan. Masih kutahan. Sore harinya, aku membereskan garasi. Kutemukan lebih banyak kerusakan. Kardus-kardus berisi dokumen ibu, ijazah SD-ku, rapor SMP, sertifikat kursus menjahit ibu. Semua basah karena terkena tumpahan air. Ada bekas tikus menggerogoti sudut-sudutnya. Barang-barang yang ibu simpan dengan rapi, kini berantakan tak karuan. Aku duduk di tengah garasi, mengelilingi tumpukan kenangan yang hancur. Ijazah SD-ku yang ibu bingkai, kini kacanya pecah. Raporku yang selalu ibu simpan dalam plastik, kini basah dan berjamur. Sertifikat tanah, bukan yang rumah ini, tapi tanah warisan kakek di kampung, sobek di pojoknya. Aku tak menangis. Aku sudah kehabisan air mata. Yang kurasakan adalah kekosongan. Kekosongan yang anehnya, terasa seperti kemarahan yang membeku. Malam harinya, saat Mas Bimo pulang, aku sudah menyiapkan semua barang bukti. Kutaruh di meja ruang tamu. Ijazahku yang rusak, raporku yang berjamur, dokumen-dokumen yang basah, dan foto ibu yang retak. Mas Bimo melihatnya. Mama mertua dan Dita juga, karena aku panggil mereka semua berkumpul. "Ini." Suaraku datar. "Ini yang terjadi dalam 2 minggu kalian di sini. Barang-barang ibu hancur. Dokumen keluargaku rusak. Foto ibu tergeletak di garasi." Mama mertua memasang muka tak bersalah. "Loh, kok jadi nuduh? Siapa tahu emang udah rusak dari dulu." "Ma, ini ijazahku. Ibu simpan dalam bingkai. Ini rapor. Ibu simpan dalam plastik kedap udara. Semua masih bagus sebelum kalian datang. Sekarang." Aku menunjukkan rapor yang berjamur. "Ini karena kardusnya dipindah, kena air, dibiarin." Dita menyela, "Yang gak tahu. Bukan urusan gue." Aku menatapnya tajam. "Dita, kamar yang kamu tempati itu kamar ibu. Barang-barang ibu di dalamnya. Apa kamu gak punya hati sedikit pun untuk menjaga barang orang yang sudah meninggal?" Dita tersinggung. "Hei, jangan nuduh gue. Emang gue minta tinggal di sini? Mas Bimo yang minta. Lo yang gak bisa jaga barang sendiri, malah nyalahin orang." Diam. Semua terperanjat. Aku sendiri kaget dengan teriakanku. Tapi setelahnya, aku merasa lega. Sangat lega. Aku berdiri, menatap mereka satu persatu.
Rumah ini adalah rumah ibuku. Warisan satu-satunya yang ia tinggalkan untukku. Kalian datang setelah jenazahnya baru dimakamkan. Tanpa minta izin, tanpa hormat, langsung menguasai. Aku diam karena kupikir ini keluarga. Tapi kalau keluarga memperlakukan aku seperti pembantu, memperlakukan kenangan ibuku seperti sampah, mungkin kita perlu mendefinisikan ulang arti keluarga. Mama mertua bangkit, wajahnya merah. Kamu ancam? Ini rumah kamu, tapi anakku yang cari nafkah buat kamu. Jangan lupa itu. Aku tersenyum pahit. Saya nggak lupa. Tapi cari nafkah itu kewajiban suami, bukan jasa yang perlu dibayar dengan harga diri. Saya juga punya uang warisan dari ibu. Saya bisa hidup tanpa Mas Bimo. Tapi saya bertahan karena sayang. Tapi sayang juga ada batasnya. Mas Bimo yang sejak tadi diam, akhirnya bersuara. Udah. Jangan ribut. Minta maaf sama mama. Aku menatapnya tak percaya. Aku yang minta maaf. Iya, kamu keterlaluan. Mama cuma mau bantu, Dita juga. Aku tertawa. Tawa yang getir. Bantu? Dengan merusak barang-barangku? Dengan menyuruhku belanja pakai uangku sendiri? Dengan membuatku pembantu di rumah sendiri? Kutarik napas panjang. Lalu berkata pelan. Mas, aku nggak akan minta maaf. Karena aku nggak salah. Tapi kalian, kamu, Mama, Dita, harus minta maaf. Kepada ibu, karena sudah merusak rumah dan kenangannya. Kepada aku, karena sudah memperlakukan aku seperti ini. Aku berbalik, masuk kamar, dan mengunci pintu. Di luar, kudengar mereka bergumam. Suara mama mertua meninggi. Mas Bimo mencoba menenangkan, Dita ngambek. Tapi aku tak peduli. Aku duduk di lantai kamar, memeluk foto ibu. Foto yang retak, tapi senyum ibu masih terlihat jelas. Aku mulai lelah, bisikku. Tapi aku akan bertahan. Demi rumah ini. Demi amanahmu. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 2 minggu, aku tidur dengan perasaan lega. Bukan karena masalah selesai. Justru ini awal dari masalah yang lebih besar. Tapi lega karena akhirnya aku bicara. Akhirnya mereka tahu bahwa aku bukan boneka yang bisa dipermainkan. Di luar, suara TV masih terdengar. Mereka kembali menonton, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi di dalam kamar, aku tersenyum getir. Perang baru saja dimulai. Dan kali ini, aku siap bertempur. Bab 5. Konflik kedua, uang yang hilang. Seminggu setelah konfrontasi soal foto ibu, suasana rumah mencekam. Bukan mencekam dalam arti sunyi, justru sebaliknya. Mereka tetap ramai, tetap berisik, tetap bertingkah seperti biasa. Tapi sekarang ada jarak. Ada dinding tipis yang memisahkan aku dari mereka. Mereka bicara, tapi tak lagi menatapku. Mereka meminta, tapi tak lagi menyebut tolong atau terima kasih. Aku lebih banyak di kamar. Hanya keluar untuk memasak, membersihkan, dan melakukan tugas-tugas rumah tangga yang terus menumpuk. Tapi kali ini, aku punya strategi baru. Aku mencatat semuanya. Buku catatan kecil berwarna biru, pemberian ibu dulu, kini menjadi saksi bisu kekacauan ini. Setiap rupiah yang kukeluarkan untuk belanja, kucatat. Setiap barang yang rusak, kucatat. Setiap perlakuan tidak adil, kucatat. Bukan untuk apa-apa. Hanya agar aku tidak gila. Agar ada bukti kalau suatu saat nanti semuanya terbuka. Hari itu, Selasa pagi, aku bangun dengan perasaan was-was. Semalam, sebelum tidur, aku mengambil uang dari ATM, tabungan pribadi dari warisan ibu. 5 juta rupiah. Aku taruh dalam amplop coklat dan kusimpan di laci nakas. Rencananya, hari ini aku mau bayar pajak bumi dan bangunan rumah ini. Pajak yang selama ini selalu ibu urus sendiri. Sekarang giliranku. Pagi harinya, setelah Mas Bimo berangkat, aku membuka laci nakas. Amplop itu masih ada. Tapi saat kubuka, jantungku serasa berhenti. Uang di dalamnya tinggal 4 juta. Aku hitung ulang. Sekali, 2 kali, 3 kali, tetap 4. 1 juta rupiah lenyap.
Keringat dingin membasahi keningku. Aku cek seluruh isi laci. Perhiasan ibu, gelang emas dan kalung pemberian ayah, masih ada. Tapi uangnya hilang. Aku duduk lemas di tepi ranjang. Siapa yang bisa masuk ke kamarku? Pintu kamar selalu aku kunci saat tidur. Tapi tadi malam, saat bangun untuk sholat tahajud, mungkin aku lupa mengunci lagi setelahnya. Dan di kamar mandi, suara air mengalir bisa menutupi suara apapun. Pikiranku langsung tertuju pada Dita. 2 minggu lalu, uang 100.000 di laciku juga hilang. Waktu itu aku curiga, tapi tak punya bukti. Sekarang, 1 juta raib. Aku turun ke bawah dengan perasaan campur aduk. Di dapur, mama mertua sedang memasak. Dita belum bangun. Seperti biasa, ia tidur hingga siang. Pagi. Mama mertua menoleh sekilas. Oh, iya. Sarapan udah siap. Makan sendiri aja. Dita belum bangun. Aku menghela napas. Aku mau tanya. Semalam, lihat siapa yang naik ke lantai atas. Mama mertua berhenti mengaduk. Lantai atas? Buat apa? Enggak, aku cuma tanya. Soalnya, uang aku hilang. 1 juta. Mama mertua menatapku tajam. Maksudmu? Kamu nuduh? Aku menggeleng cepat. Nggak nuduh, cuma tanya. Mungkin lihat sesuatu. Aku nggak lihat apa-apa. Tidur dari jam 9. Kalau mau nuduh, buktikan dulu. Mama mertua kembali mengaduk masakannya dengan gerakan kasar. Aku memilih diam. Tapi dalam hati, keyakinanku semakin kuat. Pasti ada yang mengambilnya. Siang harinya, Dita baru bangun sekitar jam 11. Aku sengaja menunggunya di ruang tamu. Dit, selamat siang. Dita menguap, matanya masih sembab. Iya, Mbak. Ada apa? Aku menatapnya lekat-lekat. Mbak mau tanya. Semalam, kamu ke lantai atas enggak? Dita mengerjap. Lantai atas? Buat apa? Enggak, Mbak cuma tanya. Soalnya uang Mbak hilang. 1 juta. Wajah Dita berubah. Dari kantuk, jadi waspada. Lalu defensif. Maksud lo? Gue yang nyolong? Buktinya mana? Aku nggak bilang kamu nyolong, Dit. Aku cuma tanya. Tapi maksud lo jelas. Lo nuduh gue. Dita meninggikan suara. Gue nggak butuh uang lo. Mas Bimo tiap bulan kasih gue uang jajan. Aku menarik napas. Dita, tenang. Aku cuma tanya. Kalau kamu nggak lihat apa-apa, ya sudah. Enggak. Lo harus minta maaf. Udah nuduh gue sembarangan. Mama mertua keluar dari dapur. Ada apa? Ribut-ribut. Dita langsung lapor dengan suara cempreng. Mbak Asti nuduh aku nyolong uangnya. 1 juta katanya. Mama mertua menatapku dengan tatapan tajam. Asti, kamu ini apaan? Udah dari tadi pagi tanya sana-sini. Sekarang nuduh Dita. Aku mencoba tenang. Aku nggak nuduh. Aku cuma tanya siapa yang naik ke lantai atas semalam. Karena uang aku hilang. Ya jelas bukan Dita. Dita tidur dari jam 10. Aku tahu karena aku lihat dia masuk kamar. Aku diam. Tapi dalam hati, aku bertanya. Siapa yang bisa memastikan Dita benar-benar tidur? Siapa yang bisa memastikan ia tak bangin tengah malam? Aku nggak nuduh siapa-siapa. Tapi ini serius. 1 juta hilang dari laciku. Ini uang buat bayar pajak rumah. Mama mertua mendengus. Bayar pajak? Rumah ini kan atas nama kamu. Ya bayar sendiri dong. Jangan nyusahin orang. Aku terperangah. Aku nggak minta mereka bayar. Aku cuma minta tolong kalau ada yang lihat. Udah. Dasar, pelit amat. Baru hilang 1 juta ribut. Dita tiap bulan dikasih Mas Bimo lebih dari itu. Nggak perlu nyolong. Dita menimpali. Iya. Lagian lo kan punya duit banyak dari warisan nyokap lo. Masa 1 juta aja ribut? Aku terdiam. Rasanya seperti ditampar.
Mereka bukan hanya tidak membantu, tapi juga meremehkan. Seolah uang warisan ibu adalah sesuatu yang bisa diambil seenaknya. Malam harinya, aku cerita pada Mas Bimo. Reaksinya? Dingin. Hilang? Mungkin salah taruh. Aku menggeleng. Enggak, Mas. Aku yakin taruh di amplop. Paginya tinggal 4. Mungkin kamu salah hitung. Mas, aku nggak salah hitung. Ini uang pajak. Aku ambil 5 juta. Rencana bayar pajak dan sisanya buat belanja bulanan. Sekarang 1 juta hilang. Mas Bimo menghela napas. Terus, kamu nuduh siapa? Aku ragu sejenak. Aku nggak nuduh. Tapi, Mas, tolong perhatikan Dita. Soalnya 2 minggu lalu uang 100.000 di laciku juga hilang. Mas Bimo menatapku tajam. Maksudmu? Adikku pencuri. Aku menggeleng cepat. Bukan begitu, Mas. Tapi apa? Kamu dari dulu memang gak suka sama keluarga aku. Aku tahu. Aku tersentak. Mas, itu gak adil. Aku terima mereka di sini. Aku layani mereka. Tapi kalau ada yang hilang, wajar aku tanya-tanya. Tanya-tanya nuduh? Sama aja. Aku menatapnya lelah. Mas, kamu di pihak mana sebenarnya? Mas Bimo membuang muka. Aku di pihak yang benar. Aku nggak mau keluargaku dituduh sembarangan. Dia pergi meninggalkan kamar. Lagi-lagi meninggalkanku sendirian dengan pertanyaan yang tak terjawab. Esoknya, aku memutuskan mengambil tindakan sendiri. Aku pasang kamera pengawas kecil, bekas kamera baby monitor yang tak terpakai, di sudut lorong lantai atas. Tersembunyi di antara tanaman hias. Resolusinya tidak bagus, tapi cukup untuk merekam siapa yang masuk ke area kamarku. Aku juga mulai menyimpan uang di tempat lebih aman. Sebagian kutaruh di bank, sebagian kusimpan dalam brankas kecil peninggalan ibu yang selama ini tak terpakai. Kunci brankas hanya aku yang pegang. 3 hari berlalu. Setiap malam, aku memeriksa rekaman kamera. Hasilnya kosong. Mungkin pencuri itu tahu? Atau memang tak ada yang masuk? Hari keempat, aku pasang kamera kedua. Lebih kecil, lebih tersembunyi, di dalam kamar, menghadap ke laci nakas. Kali ini, aku sengaja meninggalkan umpan. Uang 200.000 dalam amplop kecil, kutaruh di laci dengan posisi agak terbuka. Malam itu, aku pura-pura tidur. Tapi telinga dan mataku siaga. Kamar mandi, yang menyatu dengan kamar tidur, aku biarkan lampunya mati total. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Tak lama, ku dengar suara samar. Bukan dari dalam kamar, tapi dari lorong. Derit pintu kamar mandi utama yang terletak di lorong. Seseorang keluar dari kamar mandi. Lalu langkah kaki mendekati kamarku. Aku memejamkan mata, mengatur napas seolah tidur nyenyak. Pintu kamarku terbuka pelan. Sekali lagi aku bersyukur karena sudah lumasi engselnya dengan minyak kemarin sore. Tujuannya justru agar tak berdecit saat kubuka sendiri, tapi kini malah membantu penyusup. Aku membuka sedikit mataku, cukup untuk melihat siluet di ruang gelap. Siluet itu kecil, kurus, berjalan jinjit menuju laciku. Tangan itu meraba-raba laci, membukanya pelan. Amplop umpan diambil. Saat siluet itu berbalik, lampu kamar menyala. Dita. Dita terperanjat. Amplop di tangannya jatuh. Wajahnya pucat pasi. Aku mau ngambil tisu, Mbak. Aku menunjuk amplop di lantai. Itu tisu? Dita, berhenti berbohong. Dita terdiam. Matanya berkaca-kaca, tapi bukan menangis, lebih karena panik. Mas Bimo tahu, Mbak. Mas Bimo suruh aku ambil uang itu. Dunia serasa berhenti. Apa? Dita mulai menangis. Mas Bimo bilang, uang warisan nyokap lo harus dibagi. Katanya dia suami, berhak. Tapi dia nggak berani ambil sendiri. Jadi dia suruh aku, janji bagi hasil. Aku terhuyung mundur, bersandar ke dinding. Mas Bimo, suamiku sendiri, menyuruh adiknya mencuri uang warisan ibuku. Berapa kali, Dit? Sejak kapan?
Dita terisak. Sejak awal, semua yang hilang, aku ambil. Mas Bimo yang suruh. Aku cuma nurut. Mbak, aku butuh uang. Aku duduk lemas di tepi ranjang. Kepala terasa berputar. Pengkhianatan ini terlalu dalam. Bukan sekadar ipar yang nakal, tapi suami yang merencanakan semuanya. Keluar, Dit. Suaraku parau. Keluar dari kamarku. Dita berlari keluar. Aku duduk mematung, menatap amplop yang tergeletak di lantai. Esoknya, aku tak bicara pada Mas Bimo. Aku juga tak bicara pada Dita atau mama mertua. Aku hanya diam, menyiapkan sarapan seperti biasa, lalu mengurung diri di kamar. Mas Bimo masuk malam harinya dengan wajah biasa. "Ti, kamu kenapa? Diam aja." Aku menatapnya lama. "Mas, aku tahu." Mas Bimo mengerutkan dahi. "Tahu apa?" "Tahu kamu suruh Dita ambil uang aku." Mas Bimo membeku. Wajahnya berubah dari kaget, jadi defensif, lalu marah. "Dita ngomong? Dasar bocah nggak bisa dipercaya." Aku tersenyum pahit. "Jadi kamu akui?" Mas Bimo menghela napas. "Ti, dengar. Aku butuh modal. Usaha bengkel butuh tambahan. Warisan ibumu kan banyak. Masa nggak boleh dipakai buat masa depan kita?" "Masa depan kita?" Aku tertawa getir. "Atau masa depanmu? Dan keluarga mertuamu? Dulu bilangnya buat modal bengkel. Katanya rumah mama dijual buat modal. Tapi kok malah ambil uangku?" Mas Bimo mulai gusar. "Udah jangan ribut. Uang itu udah kepakai. Mau diapain?" Aku menatapnya tajam. "Mas, itu uang warisan ibu. Bukan uang sembarangan. Ibu titip itu buat aku jaga. Bukan buat modal usaha yang aku nggak tahu rimbanya." "Ya terus? Mau minta kembali?" "Udah habis, Ti." Aku menggeleng pelan. "Bukan itu masalahnya, Mas. Masalahnya adalah kepercayaan. Kamu bohong. Kamu atur adikmu buat curi dari aku. Di rumahku sendiri. Setelah ibuku baru dimakamkan." Mas Bimo membuang muka. "Udah, nggak usah lebay." Aku berdiri, membuka laciku. Ku keluarkan amplop coklat, yang asli, berisi sisa uang pajak. "Mas, aku minta kamu pergi." Mas Bimo menoleh kaget. "Apa?" "Aku minta kamu pergi dari kamar ini. Malam ini juga. Besok kita bicarakan semuanya. Tapi malam ini, aku nggak bisa tidur satu kamar dengan orang yang merencanakan pencurian dari istrinya sendiri." Mas Bimo ingin membantah, tapi aku sudah membuka pintu. "Keluar, Mas." Dia keluar dengan wajah merah padam. "Ingat, Asti, ini belum selesai." Aku menutup pintu, menguncinya, lalu bersandar di balik pintu. Air mata mengalir deras. "Ini baru awal, Mas," bisikku. "Dan aku nggak akan kalah." Malam setelah konfrontasi soal uang, Mas Bimo tidur di ruang tamu. Aku mengunci pintu kamar rapat-rapat, tapi tak bisa memejamkan mata. Pikiranku berkecamuk. 5 tahun pernikahan, 5 tahun aku percaya padanya. Dan sekarang semuanya terasa seperti kebohongan besar. Pukul 3 dini hari, aku mendengar suara bisik-bisik dari luar. Samar-samar, tapi cukup jelas di keheningan malam. Aku bangun, mendekati pintu, dan menempelkan telinga. Suara mama mertua. "Bim, kamu bodoh. Suruh Dita ambil uang, tahu-tahu ketahuan." "Mas Bimo, ya Dita yang gak becus, Ma." Mama mertua. "Sekarang gimana? Asti udah curiga. Bisa-bisa rencana kita gagal." Mas Bimo. "Enggak, Ma. Aku pikir, kita percepat saja. Surat-surat rumah itu harus segera kuasai." Mama mertua. "Caranya?" Mas Bimo. "Aku bisa akses dokumennya. Asti simpan di lemari. Tapi butuh waktu. Yang penting, kita bikin Asti nggak berkutik. Buat dia takut." Mama mertua. "Gimana caranya?" Mas Bimo. "Biarkan Dita terus bikin ulah. Bikin Asti stres.
sampai dia nggak sanggup lawan. Nanti dia akan menyerah, dan aku bisa urus semuanya. Mama mertua, kamu yakin? Mas Bimo, yakin, Ma. Ini rumah besar, ini harta. Masa kita lepasin? Aku menutup mulut sendiri, menahan napas. Dadaku sesak, tapi bukan karena sedih, karena marah. Marah yang luar biasa. Mereka bukan sekadar tinggal di sini. Mereka punya rencana. Rencana jahat. Rencana mengambil rumah ibuku. Pagi harinya, aku pura-pura tak tahu apa-apa. Aku turun, membuat sarapan seperti biasa. Mas Bimo duduk di meja makan dengan wajah biasa. Dita sibuk main HP. Mama mertua menyeduh kopi. "Ti, nanti temenin mama ke pasar." "Ya," kata mama mertua dengan nada manis yang aneh. "Mau beli kain buat Dita?" Aku mengangguk. "Iya, Ma." Di pasar, mama mertua banyak bertanya. Tentang keluargaku, tentang ibu, tentang rumah ini. Pertanyaan-pertanyaan yang terasa seperti interogasi. "Asti, rumah ini sertifikatnya atas nama ibu kamu ya? Udah diurus balik nama?" Aku menjawab hati-hati. "Belum, Ma. Masih proses." "Lama amat. Nanti dibantu Mas Bimo aja. Biar cepet." Aku tersenyum getir. Dalam hati, aku berkata, justru karena itu, aku harus lebih cepat mengurusnya. Sore harinya, aku ke notaris. Sendirian, tanpa bilang siapapun. Aku urus semua dokumen yang diperlukan. Sertifikat rumah, surat wasiat ibu, akta kematian, KTP, KK. Notaris, Bu Herlina, adalah kenalan ibu sejak lama. "Ti, kamu serius?" tanya Bu Herlina. "Ini artinya, rumah ini sepenuhnya jadi milikmu. Suamimu nggak punya hak atas properti ini." Aku mengangguk mantap. "Saya serius, Bu. Tolong diproses secepatnya." Bu Herlina menatapku iba. "Ibu kamu pasti bangga. Ti, kamu tegas." Aku tersenyum pahit. Ibu cuma titip pesan, jaga rumah ini. 3 hari kemudian, sertifikat baru jadi. Atas nama Asti Purnamasari, tanpa catatan pernikahan. Rumah ini sepenuhnya milikku. Aku menyimpan sertifikat itu di brankas bank, bukan di rumah. Hanya fotokopi yang kutaruh di laciku. Jebakan. 2 minggu berlalu. Aku bermain sandiwara. Pura-pura sibuk, pura-pura stres, pura-pura lemah. Dita makin menjadi-jadi. Pesta hampir tiap malam, teman-temannya datang bergantian. Rumah ibu berubah jadi tempat hiburan malam. Aku diam. Tapi diamku adalah strategi. Mama mertua makin percaya diri. Ia mulai mengatur rumah seenaknya. Merombak taman ibu, menebang pohon kesayangan ibu, pohon melati yang ditanam ibu saat aku lahir. Katanya, mau bikin kolam ikan. Aku hanya tersenyum. Dalam hati, aku menghitung hari. Puncaknya datang saat aku pulang dari puskesmas. Kepalaku pusing, tensi tinggi. Dokter bilang aku kelelahan dan stres berat. Saat masuk rumah, aku menemukan pemandangan yang sudah kuduga. Pesta di ruang tengah. Musik keras. Botol-botol berserakan. Aroma aneh, bukan rokok biasa. Aku berjalan ke dapur. Mama mertua sedang memasak, tak peduli dengan kekacauan di ruang tengah. "Ma, Dita pesta lagi." "Oh, iya, temen-temennya." "Ma, itu bukan rokok biasa. Aku kenal baunya." Mama mertua menoleh, matanya menyipit. "Urusan kamu apa? Dita udah dewasa." Aku menghela napas. "Ma, ini rumah saya. Kalau ada apa-apa dengan Dita, saya yang kena." "Ah, drama lagi. Udah, bantu siapin makan." Saat itulah, entah setan apa yang merasuki. Aku mengambil panci dari kompor dan membantingnya ke lantai. Sayur berantakan. Mama mertua menjerit. Semua hening. Musik mati. Aku berjalan ke ruang tengah, berdiri di hadapan Dita dan teman-temannya. Mataku menyala. "Keluar. Kalian semua keluar dari rumah ini sekarang juga." Mereka terbelalak. Berhamburan. Dita berdiri,
mau protes, tapi aku tatap tajam. Kamu juga, Dita. Keluar. Ini kamarku di sini. Kamar itu bekas kamar ibuku. Dan mulai detik ini, bukan lagi kamarmu. Keluar. Aku ambil tas-tas mereka, lempar keluar. Dita menjerit-jerit, lari ke dapur memanggil mama. Mama mertua keluar dengan wajah merah padam. Apa-apaan ini? Kamu berani-beraninya. Aku berdiri di depan pintu. Iya, saya berani. Ini rumah saya. Rumah warisan ibu saya. Dan saya minta kalian pergi dari sini sekarang juga. Mas Bimo pulang 2 jam kemudian. Wajahnya merah padam. Tapi kali ini, aku sudah siap. Mas Bimo melesat masuk dengan wajah memerah. Matanya menyapu ruang tamu yang kini lengang. Hanya tersisa sofa dan meja. Semua barang Dita dan Mama sudah dikeluarkan paksa olehku dengan bantuan 2 tetangga yang kebetulan lewat. Apa-apaan ini? Asti, bentaknya. Suaranya menggema di ruangan yang tiba-tiba terasa luas. Aku duduk tenang di sofa, menyilangkan kaki. Mas sudah lihat sendiri. Mereka pergi. Kamu usir mereka? Kamu usir Mama dan adikku dari rumah ini? Iya. Mas Bimo melangkah mendekat, rahangnya mengeras. Ini rumah kita, kamu nggak berhak. Ini rumah ibuku, potongku tegas, bangkit berdiri. Mataku tak berkedip menatapnya. Kupikir kamu suami yang baik, Mas. Tapi aku dengar semuanya. Malam itu, saat kalian mengira aku tidur, aku dengar rencanamu, rencana Mama, tentang sertifikat, tentang menguasaiku. Mas Bimo membeku. Wajahnya berubah dari merah jadi pucat. Kamu salah dengar, Ti. Jangan bohong, Mas. Aku merekamnya. Aku mengangkat ponsel, memutar rekaman suara bisik-bisik malam itu. Suara Mas Bimo dan Mama terdengar jelas. Aku pikir, kita percepat saja. Surat-surat rumah itu harus segera kuasai. Biarin Dita bikin ulah, bikin Asti stres, sampai dia nggak sanggup lawan. Mas Bimo terperanjat. Kamu rekam. Aku menyimpan ponsel. Iya. Sejak malam itu, aku tahu semuanya. Aku tahu pernikahan kita cuma topeng. Kamu menikahiku bukan karena cinta, tapi karena rumah ini. Karena harta ibuku. Mas Bimo mencoba melunak. Ti, dengar. Itu cuma omongan, itu cuma. Cuma apa? Cuma rencana jahat yang gagal? Kamu pikir aku bodoh, Mas? Kamu pikir aku akan terus diam saat kalian merusak rumah ini, merusak kenangan ibu, mencuri uangku, dan merencanakan pengambil alihan? Aku berjalan ke arahnya, menatapnya dari dekat. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan di mata Mas Bimo. Aku sudah urus semuanya. Mas, sertifikat rumah ini sudah atas namaku sendiri. Bukan atas nama pernikahan. Bukan harta bersama. Ini warisan ibuku, dan menurut hukum, kamu nggak punya hak apapun. Mas Bimo terkesiap. Apa? Dan semua bukti, rekaman suara, catatan keuangan hilang, foto-foto kerusakan barang, saksi dari Bu RT dan tetangga, semua sudah kusimpan rapi. Kalau kamu mau bawa ini ke ranah hukum, aku siap. Mas Bimo mundur selangkah. Kamu tega? Aku suamimu. Aku tertawa getir. Suami? Suami yang menyuruh adiknya mencuri dari istrinya? Suami yang merencanakan perampasan harta bersama mertuanya? Suami yang membiarkan istrinya jadi pembantu di rumah sendiri? Itu suami. Mas Bimo terdiam. Tangannya gemetar. Sekarang pilih, Mas. Suaraku dingin. Mereka atau aku? Tapi ingat, ini rumah ibuku. Bukan warisanmu, bukan warisan mereka. Kalau kamu pilih mereka, silakan ikut. Tapi sertifikat ini tetap di tanganku. Kalian gak akan bisa ambil apapun. Mas Bimo menunduk lama. Aku tahu apa yang sedang berkecamuk di kepalanya. Antara ambisi menguasai harta, dan kenyataan bahwa ia kalah telak. Ti, aku minta maaf. Suaranya lirih. Maafmu telat, Mas. Terlambat. 3 hari kemudian, truk pindahan datang. Mas Bimo,
Mama, dan Dita mengangkat barang-barang mereka satu persatu. Aku berdiri di teras, menyaksikan dengan hati dingin. Dita tak berani menatapku. Mama mertua cuma melirik sinis. Hanya Mas Bimo yang mendekat sebelum berangkat. Kamu tega, Ti? Ipar dan mertua sendiri jadi gelandangan karena kamu. Aku menatapnya tajam. Gelandangan? Mereka punya uang hasil jual rumah. Punya kamu yang kerja. Masa ia jadi gelandangan? Atau kamu nggak sanggup ngontrakin mereka? Mas Bimo membuang muka. Aku tahu jawabannya. Uang hasil jual rumah Mama sudah habis buat foya-foya Dita dan modal usaha yang tak jelas rimbanya. Mas Bimo sendiri mungkin tak punya tabungan cukup. Mas, kataku pelan, aku nggak tega. Aku nggak tega sama ibu. Aku nggak tega sama rumah ini. Tapi ke kamu, ke Mama, ke Dita, sudah, Mas. Sudah habis. Dia pergi tanpa menoleh. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku tidur nyenyak. Aku memeluk bantal ibu, yang masih tersimpan rapi di lemari, dan menangis lega. Tangis yang lama tertahan. Tangis yang akhirnya keluar setelah badai berlalu. Esoknya, aku mulai membereskan rumah. Kamar ibu kubersihkan dengan hati-hati. Semua barang Dita yang tertinggal, baju, tas, sepatu, kumasukkan ke karung dan kusimpan di garasi. Mereka boleh ambil nanti, kalau berani datang. Foto ibu kupajang kembali di ruang tamu. Di altar kecil, bersama foto ayah, kutaruh bunga segar. Lilin aromaterapi menyala pelan. Aku duduk di teras, memandangi langit sore. Aroma tanah basah setelah hujan mengingatkanku pada hari pemakaman ibu. Tapi kali ini, ada kedamaian. Ma, bisikku. Aku pulang. 2 minggu setelah kepergian mereka, rumah ibu kembali sunyi. Tapi sunyi yang berbeda. Bukan sunyi yang mencekam seperti saat mereka di sini, tapi sunyi yang menenangkan. Aku bisa mendengar kicau burung di pagi hari, suara gemerisik daun melati yang mulai tumbuh kembali, adzan dari masjid dekat rumah yang terdengar jelas tanpa bersaing dengan musik keras Dita. Aku menata ulang rumah perlahan. Setiap hari, satu sudut aku bersihkan dan kembalikan ke suasana semula. Taman ibu yang dirusak Mama mertua, perlahan aku tanami lagi. Pohon melati baru kubeli dan kutanam di tempat yang sama. Tidak bisa menggantikan yang ditebang, tapi setidaknya ada kehidupan baru. Bu RT dan beberapa tetangga sering mampir. Mereka membawa makanan, sekadar menemani ngobrol, atau membantu membereskan. Aku bersyukur masih punya mereka. Kamu hebat, Asti, kata Bu RT suatu sore. Bertahan dari situasi kayak gitu. Nggak semua orang kuat. Aku tersenyum tipis. Saya cuma ingat pesan ibu, Bu. Ibu kamu pasti bangga. Tapi di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang mengganjal. Aku merasa diawasi. Kadang, saat duduk di teras, kulihat sebuah motor melewati rumah dengan lambat. Pengendara berjakel hitam dan helm full face, tak pernah menoleh, tapi selalu melambat di depan rumahku. Setelah beberapa kali, aku mulai hafal. Motor itu lewat 3 kali sehari. Pagi, sore, malam. Aku curiga itu Mas Bimo. Tapi tak pernah yakin. Suatu malam, saat sedang menyiram tanaman, aku melihat sesosok bayangan di balik pagar. Jantungku berdebar. Kuambil ponsel, siap memanggil polisi. Tapi saat kusorotkan senter, bayangan itu menghilang. Sejak itu, aku pasang lampu teras yang lebih terang dan kamera pengawas di beberapa sudut rumah. Bukan karena takut, tapi karena waspada. Aku tak akan membiarkan mereka masuk lagi. Kabar tentang mereka mulai kudapat dari obrolan tetangga dan teman-teman Mas Bimo yang masih baik denganku. Rupanya, setelah pergi, mereka mengontrak rumah petak di pinggir rel. Bukan rumah, lebih tepatnya gubuk. 2 kamar, 1 ruang sempit, dan kamar mandi umum di luar. Mama mertua yang dulu selalu berdandan rapi, kini terlihat lusuh saat ke pasar. Dita? Ia tak pernah lagi terlihat. Kata orang, ia kabur dengan pacar barunya, seorang pengangguran yang sering main ke kontrakan mereka. Meninggalkan Mama dan Mas Bimo dengan tumpukan utang. Mas Bimo sendiri makin terpuruk. Usaha bengkelnya bangkrut karena ia tak bisa mengelola modal.
Temannya yang jadi partner kabur membawa sisa uang. Ia kehilangan pekerjaan tetapnya karena sering absen. Katanya banyak masalah keluarga. Suatu hari, aku berpapasan dengannya di pasar. Ia terlihat kurus, kumal, berbeda jauh dengan Mas Bimo dulu yang selalu rapi. Matanya cekung. Saat melihatku, ia berhenti. Aku berhenti, menjaga jarak. Ada perlu? Tolong, aku lagi butuh. Suaranya parau. Bisa pinjam uang? Aku menatapnya lama. Ingatan tentang semua yang terjadi. Foto ibu tergeletak, uang hilang, rencana jahat, pesta di kamar ibu, berputar cepat di kepalaku. Maaf, Mas. Aku nggak bisa. Dia menghela napas. Kamu masih marah? Bukan marah. Tapi sudah selesai. Hidupku sekarang berbeda. Tapi kita masih suami istri. Secara hukum. Aku tersenyum tipis. Itu juga akan segera selesai. Aku sudah konsultasi dengan pengacara. Proses perceraian akan dimulai minggu depan. Mas Bimo terperanjat. Apa? Kamu pikir aku akan terus begini? Jadi istri orang yang mau merampas rumah ibuku? Maaf, Mas. Aku sudah cukup menderita. Dia ingin meraih tanganku, tapi aku menarik mundur. Jangan, Mas. Sudah. Aku berbalik dan pergi. Tak menoleh sekalipun. Malamnya, pintu rumahku diketuk orang. Kulihat dari kamera pengawas. Itu mama mertua. Penampilannya lusuh, rambut acak-acakan. Aku tak membuka pintu. Asti, buka, teriaknya. Asti, kasihani mama. Dita kabur. Bimo sakit. Kasihani. Aku duduk di ruang tamu, mematung. Hatiku perih mendengar teriakannya. Tapi aku ingat bagaimana ia dulu menyuruhku belanja saat aku demam. Bagaimana ia tertawa saat fotoku tergeletak. Bagaimana ia berbisik dengan Mas Bimo merencanakan pengambil alihan rumah ini. Asti, kamu tega banget sih. Mama tua, kamu biarin terlantar. Aku mengambil ponsel, menghubungi ketua RT. Pak RT, maaf ganggu. Ada mantan mertua saya ngelempar di depan rumah. Tolong bantu. Pak RT datang dengan beberapa warga. Mereka membujuk mama mertua pergi. Aku masih duduk di dalam, tak bergerak. Saat suara di luar reda, aku menangis. Bukan karena kasihan, tapi karena lelah. Lelah dengan semua drama ini. Keesokan harinya, aku ke pengacara. Semua berkas perceraian sudah siap. Pengacara menjelaskan bahwa karena Mas Bimo terbukti melakukan penipuan dan percobaan pengambil alihan harta secara ilegal, dengan bukti rekaman dan saksi, prosesnya bisa berjalan cepat. Kamu yakin, Asti? Tanya pengacara. Saya yakin, Pak. 2 minggu kemudian, sidang pertama digelar. Mas Bimo datang dengan pakaian seadanya. Ia tak punya pengacara. Di ruang sidang, ia hanya tertunduk. Saat hakim menanyakan apakah ia keberatan dengan gugatan cerai, ia hanya menggeleng lemah. Apa kamu tidak ingin mempertahankan pernikahan ini? Tanya hakim. Mas Bimo menatapku sekilas. Lalu berkata, sudah tidak ada gunanya, Yang Mulia. Saya sudah hancurkan semuanya. Sidang selesai. Perceraian diputuskan 6 bulan kemudian, dengan hak asuh penuh atas rumah dan harta warisan di tanganku. 1 tahun setelah kepergian mereka, hidupku tenang. Aku membuka usaha kecil-kecilan di rumah, catering rumahan. Masakan ibu jadi menu andalan. Banyak tetangga yang suka. Rumah ibu yang dulu sunyi, kini ramai dengan aktivitas baruku. Kadang, kulihat Mas Bimo di jalan, mengayuh becak. Rambutnya memutih, matanya redup. Ia tinggal di kolong jembatan, kata orang. Mama mertua menjadi pemulung di pasar. Dita tak pernah lagi terdengar kabarnya. Orang-orang bilang, aku tega membiarkan mantan suami dan mantan mertua jadi gelandangan. Aku hanya tersenyum. Mereka lupa, yang memulai semua ini bukan aku. Aku duduk di teras rumah ibu, memandangi langit sore jingga. Di altar kecil, foto ibu tersenyum. Di pangkuanku, seekor kucing liar yang kuadopsi tidur nyenyak.
Ini rumahmu juga, Bu, bisikku. Dan akan tetap seperti ini. Tenang. Damai. Seperti yang ibu inginkan. 2 tahun telah berlalu sejak perceraian itu. 2 tahun yang terasa seperti babak baru dalam hidupku. Rumah ibu kini bukan sekadar tempat tinggal, tapi juga sumber penghidupan. Usaha catering rumahan yang kubangun perlahan berkembang. Aku merekrut 2 ibu tetangga untuk membantuku. Masakan ibu, sop iga, ayam goreng serundeng, sambal terasi, menjadi menu andalan yang selalu laris. Setiap pagi, aku bangun dengan rasa syukur. Berdoa di altar kecil bersama foto ibu dan ayah, lalu memulai hari dengan semangat baru. Rumah ini terasa hidup kembali, bukan dengan hiruk-pikuk pesta Dita, tapi dengan aroma masakan dan tawa orang-orang baik. Bu RT sering mampir. Asti, kamu hebat. Rumah ini jadi berkah buat banyak orang. Aku tersenyum. Ibu yang ngajarin saya masak, Bu. Jadi ini juga berkah dari beliau. 3 tahun pasca perceraian, hidup terus berjalan. Usaha cateringku makin besar. Aku bahkan buka cabang kecil di pusat kota, kerjasama dengan teman lama. Aku juga aktif di pengajian ibu-ibu, tempatku banyak belajar dan mendapatkan sahabat baru. Suatu sore, saat sedang menghitung stok bahan di dapur, ponselku berdering. Nomor asing. Kubiarkan saja. Tapi orang itu menelepon lagi. Sampai 3 kali. Akhirnya kuangkat. Halo. Halo. Asti. Suara tua, parau, tak asing. Ini siapa? Ini, Mama. Mama mertua kamu dulu. Aku diam. Dadaku berdebar, tapi bukan karena takut, lebih karena waspada. Ada perlu apa? Tuh, tolong. Asti. Mama sakit. Dita udah 2 tahun gak pulang. Bimo di penjara. Dunia serasa berhenti. Apa? Bimo, dia dulu pakai uang haram. Waktu masih sama kamu. Itu uang pinjaman online. Tapi dia pakai buat foya-foya. Berurusan sama rentenir. Nggak bisa bayar. Masuk penjara setahun lalu. Aku terdiam. Informasi ini terlalu banyak. Mama sekarang tinggal di mana? Di kolong jembatan. Sakit. Nggak punya siapa-siapa. Dita pergi. Bimo di dalam. Mama cuma ingat kamu. Aku menutup mata. Berbagai perasaan campur aduk. Bukan kasihan. Tapi lebih seperti kelegaan, bahwa karma benar-benar ada. Mama, saya kirimkan orang. Tunggu di sana. Aku menghubungi ambulans Indonesia lewat kontak darurat. Kuminta mereka menjemput mama mertua dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Semua biaya kutanggung. Bukan karena sayang. Bukan karena maaf. Tapi karena aku manusia. Dan karena ibuku selalu mengajarkan, kalau bisa bantu. Tapi jangan sampai kamu diinjak lagi. Seminggu kemudian, aku menjenguknya di rumah sakit. Mama mertua terbaring lemah, infus di tangan. Wajahnya kurus, berbeda jauh dengan wanita dandan rapi yang dulu menyuruh-nyuruhku. Saat melihatku, ia menangis. Asti, maafin Mama. Maafin Mama. Aku duduk di kursi samping ranjang. Kenapa melakukan itu semua? Ma? Dulu. Mama mertua terisak. Mama serakah. Lihat rumah kamu besar. Lihat warisan ibumu banyak. Mama pikir, ini rezeki buat keluarga Bimo. Mama nggak mikir perasaanmu. Mama pikir kamu cewek lemah, bisa dikuasai. Aku diam. Tapi Mama salah. Kamu kuat. Mama hancur karena keserakahan sendiri. Mas Bimo dipenjara karena apa? Ma. Mama mertua menghela napas berat. Utang. Dulu dia minjam uang banyak buat modal usaha, buat bayar hidup kita. Tapi usaha bangkrut. Rentenir kejar. Dia pinjam lagi, buat bayar yang pertama. Lingkaran setan. Akhirnya, dia gelapkan uang kantor. Ketahuan. Masuk penjara. Aku menghela napas. Dita. Nggak tahu. 2 tahun lalu dia pergi sama cowoknya. Katanya mau nikah.
Tapi sampai sekarang nggak ada kabar. Mungkin malu, mungkin apa. Mama sendiri sekarang. Aku memandang wanita tua di hadapanku. Dulu ia begitu angkuh. Sekarang ia hanya perempuan tua, renta yang ditinggalkan semua orang. Saya akan bantu biaya pengobatan. Tapi setelah keluar, saya nggak bisa terima Mama tinggal di rumah saya. Mama mertua mengangguk pasrah. Mama ngerti. Mama cuma minta maaf. Aku bangkit. Maaf saya terima. Tapi kepercayaan, itu lain soal. Saya doakan Mama cepat sembuh. 1 bulan kemudian, Mama mertua keluar dari rumah sakit. Aku mengontrakkan sebuah kamar sederhana untuknya di dekat pasar. Bukan rumah besar, tapi cukup untuk tinggal sendiri. Setiap bulan, aku kirim uang untuk kebutuhan dasarnya. Tidak banyak, tapi cukup. Bu RT protes. Asti, kamu ini kenapa? Mereka dulu jahat sama kamu. Aku tersenyum. Bu, ibu saya ngajarin satu hal. Kalau kita bisa bantu. Tapi jangan sampai masuk lagi ke lubang yang sama. Saya bantu seperlunya, bukan karena sayang, tapi karena saya nggak mau jadi seperti mereka. 2 tahun kemudian, Mas Bimo bebas dari penjara. Ia datang ke rumahku suatu sore. Lebih tua, lebih renta. Rambutnya hampir putih semua. Ada perlu apa? Aku cuma mau minta maaf. Langsung. Tatap mata. Aku menatapnya lama. Maafku sudah lama kuberi, Mas. Tapi itu nggak akan mengubah apapun. Aku tahu. Aku cuma mau bilang, kamu benar dulu. Aku salah. Semua salah. Aku menghela napas. Sekarang mau tinggal di mana? Nggak tahu. Mungkin balik ke kampung. Mama udah nggak ada. Aku terkejut. Mama meninggal 6 bulan lalu. Waktu aku masih di dalam sakit. Dimakamkan di TPU umum. Aku terdiam. Berita itu menghentak. Meski aku sudah lama tak menjenguknya. Aku nggak tahu, Mas. Turut berduka. Mas Bimo menggeleng. Nggak usah. Ini semua akibat perbuatan sendiri. Ia menunduk. Aku pergi. Nggak akan ganggu lagi. Cuma, sekali ini, makasih udah bantu Mama dulu. Aku dengar dari orang. Dia berbalik dan pergi. Aku mematung di teras, menyaksikan punggungnya menjauh hingga hilang di ujung jalan. Hari ini, aku duduk di teras rumah ibu. Usiaku 35 tahun. Rumah ini masih kokoh, taman ibu tumbuh subur. Usaha cateringku berkembang pesat. Di altar kecil, foto ibu tersenyum. Mbah, cerita apa itu? Suara kecil dari dalam. Itu Dita, bukan Dita iparku, tapi Dita kecil, anak angkat yang kuadopsi 2 tahun lalu. Usianya 5 tahun, yatim piatu, kuberi nama Dita, singkatan dari diberkahi titipan Allah. Cerita tentang karma, nak, jawabku sambil mengelus rambutnya. Tentang bagaimana kebaikan dan kejahatan selalu kembali pada yang punya. Karma itu apa, Mbah? Karma itu, kalau kita berbuat baik, kita akan dapat kebaikan. Kalau kita berbuat jahat, kita akan dapat keburukan. Seperti tanaman, nak, yang kita tanam, itu yang kita tuai. Dita manggut-manggut polos. Lalu berlari ke taman mengejar kupu-kupu. Aku tersenyum, menatap langit sore jingga. Di altar, foto ibu seolah berkata, kamu hebat, nak. Ibu bangga. Ada yang bilang aku kejam dulu. Mungkin. Tapi tidak ada yang lebih kejam dari orang-orang yang datang setelah jenazah ibuku baru dimakamkan. Lalu bertingkah seolah mereka yang punya segalanya. Kini mereka menuai apa yang mereka tanam. Dan aku menuai kedamaian. Rumah ini adalah wasiat terakhir ibu. Akan kujaga sebaik-baiknya. Dan akan kuwariskan pada Dita kecil. Bukan harta semata, tapi nilai-nilai tentang kejujuran, keteguhan, dan cinta yang tulus. Ibu mengajarkanku untuk selalu baik. Tapi ibu juga mengajarkanku untuk tidak membiarkan diri diinjak-injak. Aku telah menjaga amanah itu dengan segenap jiwa.